kita akan melakukan kegiatan model 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Dan kali ini saya akan melakukan supervisi oleh teman sejawat saya, Ibu Hawani, guru PJOK SD Negeri 167 Baru 1. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi sebelum melakukan observasi yang nantinya akan dilakukan Ibu Hawani. Assalamualaikum Bu Hawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita bincang-bincang sedikit. Kita akan melakukan tujuan pra-observasi kali ini, yaitu agar nantinya Bu Hawa bisa setelah melakukan proses pembelajaran, Ibu dapat dalam melakukan observasi, Ibu sudah lebih siap dan lebih percaya diri setelah melakukan kegiatan pembelajaran nantinya. Jadi kita tahu apa-apa yang kekurangan dan kelebihan nantinya Ibu lakukan pada saat pembelajaran. Adapun ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita tanyakan sama Ibu Hawa. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Ibu Hawa sendiri dalam kegiatan kelanjutan observasi yang kemarin ya. Adapun kami di sini dalam kegiatan pembelajaran kami yang kemarin, yaitu tujuan pembelajarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai guru mata pelajaran PJOK dalam kegiatan sebelum observasi. Kami diberikan kepercayaan kepada teman sejawat dari Ibu Ipa sebagai guru calon penggerak angkatan 11. Dalam pembelajaran kami ini tujuannya khususnya dalam permainan hadang ya, yang kami ambil di sini. Tujuan pembelajaran kami yaitu peserta didik mampu atau bisa menunjukkan kemampuan atau memahami sekaligus mempraktikkan modifikasi dalam permainan hadang, di mana kami sebagai peserta didik kami sebagai pendidik menekankan pada peserta didik dalam permainan hadang ini bisa melaksanakan gerak dasar atletiknya atau memodifikasi atau mengkombinasikan gerak dasar atletik yaitu gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan hadang. Nah, itulah tujuan pembelajaran kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran yang Ibu akan capai nantinya ini pada saat observasi, yaitu tentang permainan hadang ya Bu. Bagaimana menunjukkan kemampuan dan bagaimana peserta didik dapat memodifikasi dalam permainan hadang. Pertanyaan berikutnya Bu Hawa, bagaimana area perkembangan yang akan Ibu capai nanti? Ya, sesuai dengan pembelajaran kami ya, tujuan kami, area yang bisa kami capai dalam tujuan pembelajaran pada peserta didik, yaitu pada saat pembelajaran ini yang berpusat pada kami mengambil pembelajaran basic learning ya, berpusat pada masalah, kami tekankan pada peserta didik untuk bisa peserta didik atau mampu peserta didik melakukan kegiatan dengan trik atau cara yang sederhana yang kami modifikasikan untuk memecahkan permasalahan dalam tujuan pembelajaran, khususnya dalam permainan hadang,
bisa menguasai atau mengkoordinir permainan yang dimodifikasi pada kami dalam permainan hadang. Yang kedua, anak peserta didik ibu itu agar bisa mampu menguasai mengkondisikan keadaan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang kami siapkan. Ya. Jadi itu bagaimana penataan peserta didik dalam basic learning dalam memecahkan masalah ya Bu. Kemudian dalam rancangan pembelajaran ibu yang ibu strategi atau strategi pembelajaran yang mau diterapkan apa sih Bu? Ya, makasih. Adapun strategi pembelajaran yang kami terapkan pada anak ibu, yaitu khususnya kami sebagai pendidik ya, melihat kondisi dan sikon yang bisa mendukung peserta didik ibu, misalnya kemampuan atau kemampuan inteligibilitas peserta didik. Kami membagi kelompok antar dua kelompok dengan cara kami melihat fasilitas dan kemampuan peserta didik dalam setiap pembentukan kelompok tersebut, supaya dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung bisa saling memenuhi atau menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing temannya. Jadi ini dalam banyak strateginya yang nantinya akan dilakukan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara berkelompok ya Bu. Oke. Kemudian media pembelajaran apa yang atau sumber belajar apa yang akan nantinya pakai untuk proses permainan hadang? Ya, terima kasih. Media-media yang Ibu terapkan yaitu tidak lepas dari media internet ya. Yang kedua dari buku macam referensi, macam buku paket. Yang ketiga yaitu kemampuan atau integritas kami sendiri untuk mengkompetensikan ilmu kepada peserta didik kami. Yang ketiga sarana-sarana yang kami modifikasi yang disediakan di sekolah. Jadi pastinya menggunakan internet, kemudian buku, kemudian dalam sumber belajarnya itu kita gunakan fasilitas sarana prasarannya yang ada di sekolah ya Bu. Oke, dan kira-kira nih Bu, pertanyaan terakhir juga, ini kapan nih Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kami lakukan kegiatan pembelajaran ya, khususnya pada pembelajaran PJOT yang pastinya ya di jam pertama atau jam 1-2 ya, tanggal dan iya yang hari Senin ya. Iya. Ya, Senin. Senin berarti Senin depan ya Bu Hawa. Iya, insya Allah. Jadi insya Allah kalau nanti ini hari Senin kita lanjutkan kegiatan dari observasi lingkungan ini. Saya bisa mendampingi Bu dulu untuk melakukan penelitian observasi pada saat kegiatan observasi ini. Terima kasih Bu Hawa untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu hari Senin untuk kegiatan observasi ini. Oke, terima kasih Bu Hawa atas kegiatan kita hari ini dalam pengambilan kegiatan praobservasi. Dan kita akan sampai ketemu lagi di kegiatan observasi bersama Bu Hawa yang akan dilakukan hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Oke, mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah sarapan semuanya? Siap mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, semuanya dirapikan semuanya dulu pakaiannya. Ya. Nah, dirapikan semuanya pakaiannya. Tali sepatunya dikemas semuanya. Oke, siap ya. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita baca doa dulu.
dipimpin oleh ketua kelas kita. Kami serahkan pada ketua kelas. Lanjut pembelajaran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, ya. Hari Oke. Hari ini kelas 5 ya. Pembelajaran kita adalah permainan hadang ya. Permainan hadang. Di permainan hadang ini di kelas 5 yaitu adalah salah satu permainan tradisional atau permainan robak sodor ya. Sebelum itu lanjutkan di permainan, ibu ingin menanyakan pada anak ibu ya, siapa yang pernah melakukan permainan tradisional di luar jam sekolah? Nah, siapa yang sering melakukan permainan di luar jam sekolah? Yuk, angkat tangannya. Siapa? Hah? Ya, kalau salah satu permainan tradisional yang mana? Contohnya? Apa contohnya? Tali. Yang lain? Ya bisa. Yang lain? Ayo. Baik. Yang lain lagi? Benteng. Lupa ya? Permainan kasti, benteng. Itu adalah permainan tradisional. Ya? Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya di permainan hadang ini ya, ibu tujuan pembelajaran ibu ingin capai ada satu ya. Di permainan hadang kita melakukan gerak dasarnya atletik. Apa gerak dasar atletik? Ya, kita tangan semuanya, yang lain apa lagi? Apa? Oke, lari. Selain lari apa lagi? Pintar, tangan, ya. Oke, jadi lanjut, ya. Lanjut. Itulah tujuan kita dalam permainan adanya kita anak ibu atau peserta didik ibu bisa atau mampu melakukan kombinasi antara lari, jalan, dan lompat dalam permainan hadang. Bisa mengkombinasikan gerakannya, ya, bisa mengkombinasikan gerakannya antara lari, lompat, dan loncat ya dalam permainan hadang. Oke, nah sebelum kita masuk ke kegiatan intinya, ibu dulu melakukan refleksi ya, expressingnya. Apa yang memberi semangat, tentu semangat ya. Oke, siap, bantu Waldo. Teguh semangat. Satu kali lagi, ulangi. Teguh semangat. Nah, perhatikan ya. Di dalam pembelajaran ibu ini, ibu menggunakan penilaian yang positif, yaitu penilaian dari awal pembelajaran kita, mulai dari kita di kegiatan. Ibu lanjut ya, dari pembagian kelompoknya. Nah, di pembagian kelompoknya ya, satu kelompok yang mau main itu ada 6 kelompok. Jadi dibagi satu. Mana kelompoknya? Bagi ya. Aldo masuk. Tinggal 2 kelompok. Aldo tinggal 2. Mana kelompoknya? Masuk di belakangnya. Ada yang kelompoknya udah di belakangnya aja. Yang kelompoknya aja. Yang di sini kelompok 3. Ya. Sini mana tadi? 3. Oke. Lian. Ya. Oke, sudah ya. Dari sini deh. Ya, kelompok 3 sini. Ya, Bu. Oke. Nah, siap ya. Nah, sudah dibagi kelompoknya ya. Oke, sudah dibagi kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ibu bagikan dulu LKPD-nya ya per kelompok ya. Jadi satu kelompok
Beri sambutan nama kelompoknya, jawab pertanyaannya yang ada di situ di lembar tugasnya. Kalau sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, ya ketua kelas mengumpulkan lembar LKPD-nya. Ya, Dedi, pegang Dedi. Oke, perhatikan. Kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, ya. Perhatikan. Ini apa? Dagu. Dagu. Salah. Ya. Tidak konsentrasi lagi. Duduk. Diam. Duduk. Diam. Tepuk tangan. Ketawa. Berdiri. Ketawa. Menangis. Tepuk tangan. Oke. Semangat. 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 Tepuk tangan. Diam. Oke, perhatikan ya, perhatikan duduk semuanya duduk. Kita bagi tadi per kelompoknya ya, ibu sudah bagi kelompoknya, ya. Nah, ibu sudah bagi kelompoknya tadi. Permainan ini adalah permainan adanya. Nah, permainan ada, anggotanya 6, ya. Yang kita modifikasi 6 sesuai dengan peserta didik dan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana kita. Ibu sudah lakukan lapangannya ya. Nah, jadi anggotanya 6. Aturan permainannya di peserta pertama di garis pertama, peserta kedua di garis kedua, peserta ketiga di garis ketiga, peserta keempat, kelima dan seterusnya. Garis tengah adalah peserta yang terakhir ya. Aturan mainnya yang menjaga, tetap menjaga kawannya, jangan sampai masuk ke garis finish ya. Nah, sistem penilaiannya di poinnya bila satu peserta masuk sampai di ujung, sampai garis terakhir, maka poinnya 1. Nah, kalau kembali di sini bisa lagi melewati, berarti poinnya 2. Nah, lanjut. Jika peserta didik memasuki garis finish antara sebelah kanan atau sebelah kiri, peserta didik harus angkat tangan. Poin, ya, serut namanya. Paham? Paham ya? Nah, itu ya kegiatannya ini hari. Oke, berdiri semuanya. Oke, kita masuk di tujuannya. Kita masuk di tujuan dari pembelajaran hari ini kita. Mana ketua kelompok 1 yang baik tadi? Nah, maju ketua kelompok 1. Ada? Kelompok 2 mana? Oke, itu dulu ya. Atau pakai Anda sutet saja, ya? Oke, sutet saja. 5 kali ya? 5 kali. Ini menentukan apakah pilih jadi peserta, jadi penjaga atau jadi penyerang, ya? Oke, siap. 5 kali. 1, 2, mulai. 1, 2. Hebat. Ya, kapan? Reja ya. Reja yang menang. Reja ya. Anggota Reja ke sini. Anggota Reja. Anggotanya ada yang orang menjaga. Iya. Yang lain di pinggir ya, dari supporter dulu ya. Supporter. Iya. Berikan dukungan temannya ya.
dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 dalam waktu yang ditentukan ya. Kalau ibu bahaskan tadi permainannya hebat, luar besar ya. Kerjasamanya sudah kompak ya. Kekompakannya juga terasa. Nah, ibu yang ibu ingin dengar dari anak ibu apa yang dilakukan tadi dalam permainan hari ini, ada yang anak ibu bisa tangkap dalam permainan hari ini. Apalagi selain itu, apalagi apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Pembelajaran apa yang bisa ditangkap hari ini? Bisa mengerti atau paham kegiatan hari ini? Paham? Suka kegiatannya hari ini? Senang, bahagia kegiatannya hari ini? Senang.
dilakukan tadi ya, satu permainan tradisional ya, di mana anak ibu lihat alhamdulillah kerjasamanya bagus ya. Nah, selain itu ibu tugaskan pada anak ibu ya, pada anak ibu apa yang kita dapat tadi ya. Nah, apa yang kita dapat tadi tulis semuanya, tulis Samantha, jangan lupa kata ditulis ya, ya. Permainan Adam. Iya, tulis di situ apa yang kita tahu di situ tentang yang kita lakukan tadi. Toh? Iya, apa yang kita lakukan tadi. Itu yang ditulis kapan di situ di kertas. Ah, Pak Ujan sudah. Saya senang bermain Adam, mantap. Apalagi saya nak ya. Iya. Iya, betul. Ungkapkan semuanya pengetahuan yang kita dapat tadi. Tulis semuanya di situ. Ya. Buk. Kasih 2 sampai 1 sampai 2 di 1 sampai 2 pernyataan tak. Iya. 1. Coba lagi Pak Ujan. Garis beri nomor. 1, 2 ya, minimal 2 lah. Yang kita tahu, yang kita tangkap hari ini. Yang kita tangkap hari ini. Ya. Nah, kalau yang sudah ya, yang sudah menuju ke sana ya. Menuju ke sana. Ya. Oke, berdiri, perhatikan di situ. Dibaca punya temannya dulu, dibaca. Baca punyanya teman tak. Jangan punya tak yang dibaca, punyanya teman tak kita baca. Iya. Supaya kita tahu oh ini Aldo, ini yang dia dapat Aldo. Rahmat, ini yang dia dapat Rahmat. Ya, baca, simak. Pernyataan teman tak. Jangan punya tak kita baca, punyanya teman tak kita baca. Iya. Saya senang main. Iya, ya. Koreksi punya yang teman tak. Ya, koreksi punya yang teman tak. Jangan punya tak. Kita baca ya. Punyanya teman tak supaya kita tahu oh, Reza di sini dia tahunya. Ilman di sini pahamnya. Ya. Balik. Putar ki. Sudah semuanya? Sudah dibaca semua punya temannya? Kalau sudah kembali ke lapangan. Kembali ke lapangan semuanya. Iya, kembali lagi. Mana di sini? Mana pilih? Garis. Kita dinginan dulu, dinginnya. Yang depan. Iya, yang depan. Nah, kita pendinginan dulu. Iya. Samping, Ya, tangan-tangannya. Buka semuanya kakinya. Buka kakinya.
sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Doa penutup. Semoga kegiatan hari ini kita bermanfaat untuk anak ibu ya. Kedepannya. Ini doa, saya serahkan ke ketua kelas. Terima kasih ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ekspresi wajata ya. Ada ekspresi wajata setelah melakukan pembelajaran hari ini. Senyum semuanya. Ketawa semuanya. Menangis semuanya. Marah semuanya. Ya, oke. Nah, inilah ekspresi kita setelah pembelajaran. Ibu minta tolong ambilkan ekspresi wajata setelah melakukan pembelajaran hari ini. Oke, pintar. Iya, beri temannya. Jangan pintar, gantian. Satu orang ibu minta ya. Dengarkan namanya, satu orang ibu minta. Ibu minta Aldo di sini ketawa ekspresinya. Kenapa pilih ketawa Aldo? Bahagia, senang, ya? Saya gembira dan dapat mengulangi permainan hadan. Minta tepuk tangan dulu. Ibu mau pilih siapa ini? Yang pilih jempol. Fauzan. Oke. Kenapa Fauzan pilih jempol? Fauzan. Yang pilih jempol. Ini. Nah, ayo yang pilih jempol, Rahmat. Rahmat. Ya, ini. Iya, Rahmat Hidayat ketawa. Ini Fauzan. Ya, Ilman. Pilih mana Ilman? Ketawa juga Ilman. Yang pilih ini siapa? Kawan. Siapa lagi? Yang ini. Nah, Syawal ya. Oke. Berdiri semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Inilah penampilan terakhir anak peserta didik ibu ya, mengekspresikan kegiatannya hari ini ya. Dan ibu perhatikan, tidak ada yang marah ya, semuanya senang, mantap ya, berkah ya, ketawa. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam kegiatan pelaksanaan pasca observasi kelas yang dimana saya Iva Mulyana, guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 167 Baru 1 Kabupaten Sinjai. Dan saat ini saya berkumpul kembali bersama Ibu Hawani sebagai teman rekan sejawat yang mendampingi untuk penilaian observasi. Kemudian saya juga didampingi dengan pengajar praktik saya, yaitu Pak Rustam,
Ya, dan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Bu Hawani dalam kegiatan observasi ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik ya Bu. Pak. Oke, selanjutnya untuk Bu Hawani atas kemarin kita sudah lakukan observasi kelas dan untuk kelanjutannya kita lakukan hasil dari observasi proses pengajaran Ibu di kelas di pengajarannya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu dalam hal kegiatan observasi kegiatan pembelajaran Ibu kemarin. Bagaimana Bu perasaannya dalam proses kegiatan kemarin untuk proses pembelajarannya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada teman saya yaitu Impang Mulyani tentang bagaimana perasaan kami setelah melakukan kegiatan observasi khusus untuk kami ya di Guru PJOK. Adanya kegiatan observasi yang kami lakukan kemarin yaitu begitu banyak perubahan yang telah kami lakukan, banyak kami motivasi untuk tergerak kembali untuk kedepannya demi mencerdaskan peserta didik kami. Namun di kegiatan observasi ini masih ada 1-2 hal yang bisa diperbaiki dalam kegiatan observasi ini, khususnya untuk kami sendiri sebagai peserta didik. Menurut perasaan dan pengalaman kami sangat mendukungnya adanya kegiatan observasi yang dilakukan dalam setiap 1 kali per bulan dilaksanakan. Itu aja mungkin tentang perasaan kami dalam kegiatan observasi ini. Berarti dukungan dari murid dan teman-teman yang sangat mendukung ya. Iya, betul. Oke. Bisa diceritakan kembali Bu tentang ada perkembangan apa saja yang dilakukan dalam proses mengajar Ibu atau langkah-langkah atau tahapan pembelajaran Ibu lakukan pada saat proses mengajar kemarin? Oh ya, oke. Pengetahuan Di dalam pembelajaran kami khusus untuk pembelajaran PJOK ya, di lingkungan kami disesuaikan dengan keadaan sekolah dan lingkungan kami sendiri. Menurut langkah kami itu, menurut pendapat kami sudah optimal ya, tapi tahapan-tahapan kami itu saya tidak bisa melaksanakan dengan sebagaimana yang ditargetkan ya, karena selain ada tahapan yang dalam pembelajaran kami itu peserta didik misalnya dalam materi itu belum mencakup, ada 1-2 siswa lah yang belum aktif, maksudnya belum bisa tangkap secara cepat masalah tujuan pembelajaran kami, misalnya teknik atau kegiatannya. Yang kedua, kami terkendali dengan keadaan fasilitas atau keadaan kondisi sekolah, di mana kami di sini ya masih terbatas sesuai dengan keadaan kami di sekolah kami. Misalnya kami bisa melaksanakan satu pembelajaran, misalnya bola kasti terhalang dengan kalau memang alat yang terkendala, kami bisa memodifikasi sama anak-anak, mengkreasikan sama anak-anak. Yang ketiga yaitu pembelajaran kami itu yang kami laksanakan selama ini masih pembelajaran yang komando, maksudnya kami masih terus memberikan arahan setiap kegiatan pembelajaran anak-anak kami. Yang ketiga yaitu kami selalu berusaha di akhir pembelajaran kami itu kami selalu mengadakan umpan balik antara siswa walaupun itu refleksi secara manual saja tanpa ada kami bantuan seperti yang ada bukti fisiknya, misalnya playground apa istilahnya ya, yang kayak begitu. Kami langsung di lapangan saja ada umpan balik bagaimana anak bisa sudah menanggapi pembelajaran kami.
Itu saja ya kami lakukan dalam tata pembelajaran selama ini di kegiatan PJOK. Berarti jadi kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin yang pada saat proses pembelajaran di mana anak-anak juga kadang memang kita sering dapatkan juga, kemudian hal-hal yang yang didapat dari dari kekurangan kendalanya itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa sebagai acuan untuk bisa nantinya tidak diulangi kembali kendala-kendala tersebut? Menghadapi adanya kekurangan-kekurangan ini atau kendala pada kami dan peserta didik dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran PJOK ini, kami selalu berusaha ya dalam setiap pembelajaran itu kami memodifikasi biar kayak alat peraganya atau alat yang bisa mendukung atau sistem permainannya kami modifikasi yang sesuai dengan kondisi lapangan yang seadanya. Yang kedua, kami selalu menggerakkan peserta didik untuk memberikan motivasi atau kreatif siswa, supaya siswa bisa langsung, oh ini kita lakukan pembelajaran ini dengan modifikasi ini, siswa dapat cepat menanggapi, memahami, oh ya ini alat olahraga yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita tangkap tujuan pembelajarannya untuk hari ini. Yang kedua, alhamdulillah Ibu lihat di lingkungan sekolah ini adanya dukungan atau dukungan dari teman-teman atau informasi atau arahan dari teman-teman, masukan, saran, itu merupakan kendala bagi kami untuk lebih bisa kreatif lagi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal pada peserta didik. Berarti alhamdulillah ya Bu, jadi bisa dilaksanakan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah memodifikasi baik dalam proses pengajarannya, baik alat atau bahan media pembelajaran yang digunakan itu lebih dimodifikasi kembali. Jadi menurut Ibu, apakah ada perkembangan Ibu ini sudah tercapai atau tujuan pembelajaran Ibu menurut Ibu sudah berhasil? Bagaimana? Kalau dari melihat situasi dan kondisi kami sama peserta didik, tujuan pembelajaran itu dibilang dapat, dibilang terkendala, masih terkendala. Tapi kami dan siswa itu selalu berusaha supaya siswa sebagaimana mungkin bisa siswa memahami sekecil apapun masalah materi kami dalam satu pembelajaran itu siswa harus tangkap walaupun istilah dasar-dasarnya atau tekniknya dalam pembelajaran suatu tujuan pembelajaran, siswa harus bisa memahami dan bisa merefleksikan pada antara teman-temannya. Yang kedua yaitu kendala kami yaitu anak-anak itu bisanya tergantung dari kitanya sendiri ya, maksudnya dia bisa berkreatif tapi mungkin karena faktor lingkungan yang bisa mendukung, makanya kami biasa terkendala di situ juga. Intinya kami selalu ada ide kreatif, tapi peserta anak-anak atau keadaan lingkungan atau yang tidak mendukung ya, jadi kami biasa alihkan di pembelajaran yang yang mementaskan kegiatan ini yang sebenarnya ingin dicapai melalui video atau informasi-informasi lainnya biasa kami adakan ya. Yang ketiga itu kami juga menerapkan kepada anak tersebut, bila anak tersebut tidak bisa menangkap ya pembelajaran pada saat itu, kami alihkan ke tugas-tugas yang bisa dia cari. Ini yang bisa dia ini tujuan hari ini, pembelajaran hari ini yang kami dapat tapi belum tangkap semaksimal mungkin. Dengan tugas itu dia bisa kreatifkan, yang mana dia bisa kembangkan atau dia bisa cari informasi yang mana dia belum paham. Jadi baik dalam hal perkembangan maupun tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin dalam observasinya sudah bisa
dibilang tercapai dengan walaupun terdapat kendala-kendala, tapi bisa dimodifikasikan sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian dari proses itu adakah penilaian-penilaian atau dalam bentuk penilaian pengetahuannya atau bentuk penilaian keterampilan yang ibu lakukan sehingga observasi ibu ke siswa bisa kita lihat dalam bentuk apakah sikapnya atau bagaimana ibu? Kalau kami itu dalam proses penilaian ya, kami banyak penilaian. Salah satunya kami ambil penilaian otentik, yang atau penilaian observasi atau penilaian sumatif, penilaian proses pada saat proses pembelajaran. Kami lakukan terus itu dalam setiap pembelajaran. Mulai dari awal pembelajaran, sikap, karakter, keterampilan anak, kemampuan anak, kami terus lakukan itu dalam satu pembelajaran kami. Itu bisa membuat kami dalam satu konsep bahwa anak-anak itu bermacam-macam kemampuannya sesuai dengan karakter dan karakter peserta didik ya. Karena kami lihat di sistem penilaian ini, di saat kami penilaian di keterampilan, anak tersebut bisa, tapi kalau masuk di masalah penilaian sumatifnya atau materinya, anak tersebut kurang. Jadi kami bisa mengkondisikan, menutupi kendala-kendala yang di materi, menutupi ke praktek bisa menutupi ke materi. Jadi itulah usaha-usaha kami dalam penilaian untuk mengkondisikan sikon peserta didik untuk tetap maju ke depannya. Jadi sudah ada dalam bentuk penilaian sumatif maupun dalam bentuk praktek ya Bu, ataupun dalam penilaian karakter peserta didik. Kira-kira dari kekurangan kendala yang kemarin dan dari modifikasi, kira-kira dari modifikasi itu kira-kira kapan ya Bu bisa dilaksanakan supaya lebih istilahnya dalam tujuan pembelajaran tercapai pikiran itu sebagai sempurnanya tujuan pembelajaran dengan adanya kelebihan dan kekurangan kami dalam proses pembelajaran ini, saya khususnya untuk pribadi sendiri selalu akan berusaha untuk memajukan kemampuan atau kapasitas peserta didik sesuai dengan binaan kami, sesuai dengan kondisi kami, dan dengan adanya bantuan-bantuan dari internet ya, dari informasi-informasi medikal yang lain, kami terus menggali informasi dan akan berusaha terus untuk memfasilitasi siswa kami walaupun terbatas fasilitas kami di sini, seperti internet kami kan di sini agak kurang ya, jadi kadang kami terkendala dengan itu, tapi kami selalu usahakan dikondisikan saja di keadaan bagaimana supaya kami bisa intinya kami bisa anak tersebut bisa mencapai tujuan pembelajarannya, khususnya untuk PJOK. Yang kedua, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, latihan-latihan, bisa juga membentuk karakter atau kapasitas kemampuan peserta didik sesuai dengan kondisi dan minatnya peserta didik. Yang ketiga, kami selalu dan terus mengharap ada masukan, ada saran, ada ide dari teman-teman sejawat di sini untuk melakukan yang mana perlu diperbaiki dalam kekurangan kami. Insya Allah kami akan usahakan dalam waktu yang dekat ini, kami akan lakukan perbaikan khususnya untuk pembelajaran PJOK. Jadi kedepannya insya Allah ya Bu, kita tetap melanjutkan perubahan-perubahan apa yang dari kekurangan dari hari ini atau sebelumnya akan diubah menjadi yang lebih baik untuk demi kepentingan peserta didik.
Oke, jadi insya Allah di kedepannya ya Bu Hawa akan dilakukan perubahan-perubahan itu. Oke, mungkin dari Pak Rustam bisa menanggapi dari hasil observasi yang kami lakukan setelah kegiatan kami dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ke Bu Amani. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu tadi sudah melakukan pasca observasi. Jadi setelah tadi saya mendengar proses ini, alhamdulillah Ibu IPA ini sudah benar-benar sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Di sini sedikit nanti saya tambahkan nanti bagaimana supaya tetap nanti Ibu IPA bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang sudah di supervisi ini yang betul-betul yang sangat berbobot ya. Apalagi tadi di pertanyaan sebisa mungkin jangan memberikan pertanyaan kayak memberikan pertanyaan kira-kira iya karena di praktek coaching kemarin kan kita disuruh memberikan pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan yang berbobot yang dimaksud di sini supaya benar-benar membuat si coachingnya ini benar-benar melaksanakan. Ya, ketika mengatakan bahwa kira-kira, pastinya juga dia mengatakan insya Allah kira-kira juga saya akan lakukan seperti ini. Tetapi di sini paling tidak ketika ada yang mau disampaikan, umpama ada kapan, langsung disampaikan kapan mau dilaksanakan ini. Jangan disampaikan kira-kira kapan mau dilaksanakan. Setidaknya kapan mau dilaksanakan ini Ibu. Jadi inilah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah memang terarah dan harus dilaksanakan. Ya, jadi seperti itu masukan saya yang saya bisa sampaikan Ibu. Pada dasarnya kunci utama di sini supaya kita bisa mencapai tujuan tidak adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga dia benar-benar melaksanakan kegiatan yang akan direncanakan ke depannya. Karena yang tentunya tadi di sini Ibu sudah menyampaikan juga apa rencana yang akan dilakukan ke depannya nanti. Jadi setidaknya tidak mengatakan bahwa apa kira-kira yang mau dilaksanakan. Jadi kalau dia kira-kira ya belum pasti, ya belum pasti. Tetapi kalau kita sampaikan apa yang mau dilakukan, dan tentunya dia secara respon menjawab, saya akan melakukan ini, yang pasti. Sama halnya juga kalau kita menemukan kita ada perjanjian ketemu, ya kapan kita ketemu, jangan sampaikan, jangan kira-kira kapan ketemu, artinya pertanyaan yang mengambang. Jadi kira-kira kapan kita ketemu, oh kita ketemu nanti hari Selasa, artinya pertanyaan yang berbobot, jawaban yang jelas. Ya. Mungkin seperti itu dari saya, Ibu. Saya kembalikan dengan Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan Bapak. Baik kekurangan yang saya lakukan bisa jadi nantinya juga saya untuk melakukan supervisi nantinya kepada teman-teman lainnya bisa saya lakukan untuk lebih baik lagi. Dan untuk proses pasca observasi kali ini dengan selesainya kegiatan dari pra-observasi, kemudian observasi kelas dan pasca observasi saya lakukan selesai, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.